Tidak perlu ada framing untuk menjelekkan politik identitas gitu. Karena apa? Karena identitas yang beragam itu merupakan bagian dari bangsa Indonesia dan itu tidak bisa tidak bisa dihilangkan. Ya, permisa warga Rumah Restorasi Indonesia. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam satu acara podcasting bersama salah satu orang tokoh pendidikan di bidang kebudayaan. Assalamualaikum Pak Ervi. Ya, waalaikumsalam. Tepatnya saya pengamat bahasa dan budaya dari UNJ. Ya, saya sapa lagi kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Restorasi Indonesia. Kali ini kita akan membahas yang mungkin temanya sudah terlalu banyak dibahas di luar. Cuman mungkin nanti kita akan bahas dari sisi yang berbeda, perspektif yang berbeda tentang politik identitas. Masihkah diperlukan? Masihkah relevan dengan bahasan-bahasan wacana yang berkembang di masyarakat, dan biasanya memang isu politik identitas itu akan muncul menjelang pemilu, konsultasi pemilu, pilkada, pemilu dan seterusnya. Dan kalau kita flashback ke belakang, itu pada Pilgub 2014 munculnya ya. Sebelumnya kita nggak pernah dengar istilah politik identitas. Paling muncul istilah-istilah yang udah biasa dan umum, sara, ras, dan agama yang tidak boleh menjadi identifikasi dalam perpolitikan. Dan ini sifatnya kasus waktu pas Pilgub DKI Jakarta. Nah, tapi kemudian berkembang politik identitas ini sampai ada perseteruan tanda petik antara dua pihak pendukung, yang sehingga keluarlah istilah-istilah yang sebenarnya tidak mencirikan budaya Indonesia, ya, dengan istilah kecebong, kampret, ada lagi yang belakangan ini kadrun, dan seterusnya. Itu kan sebenarnya bukan budaya Indonesia. Nah, menilik tentang identitas itu sebenarnya menarik kalau kita melihat dari sisi sejarah. Mau tidak mau kita kan gitu, karena memang sejarah bahwa salah satu dasar negara kita yang menjadi sangat fundamental, dan itu sudah menjadi kesepakatan yang dirumuskan oleh The Founding Father, itu adalah tentang kebinekaan. Kebinekaan. Kita punya latar belakang yang sangat beragam, dari masa-masa kerajaan Nusantara dulu, bahwa Indonesia ini memiliki ribuan suku bangsa, Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya. Karena pasti ada etnisentrik di antara sekian suku bangsa itu, dan tentu setiap suku bangsa juga memiliki keyakinan yang berbeda terhadap ketuhanan yang esa. Kan gitu. Nah, belakangan suku bangsa itu baru suku bangsa besar, belum suku bangsa, sub-suku bangsa. Sub-suku bangsa. Kayak di Jawa Barat saja, Sunda, suku bangsa Sunda, ada sub-subnya lagi. Ada sub-subnya, kan gitu. Di Jawa juga begitu, kan, dan seterusnya. Di Palembang juga begitu, ada sub-sub suku. Di Sulawesi apalagi paling banyak, Batak begitu. Nah, kira-kira sebagai satu pertanyaan awal, dalam perspektif apa yang mau ditawarkan oleh Bung Ervi dalam konteks politik identitas? Ya, terima kasih Bung Imron ya. Jadi terkait dengan politik identitas ini, tentu saya akan menguraikannya dari perspektif bahasa dan budaya. Itu bagian dari core saya ya, konsentrasi saya. Nah, sekarang kita lihat dulu terkait dengan konsep identitas itu.
identitas merupakan penciri. Ya, identitas merupakan suatu penciri, suatu yang identik, suatu yang nampak pada diri seseorang atau sekelompok orang. Ya, dan identitas itu ada yang merupakan identitas bawaan, ya. Kemudian ada identitas yang dapat berubah, ya. Makanya ada identitas sewaktu, ya. Kemudian ada identitas akhir. Apa yang diungkapkan oleh Bung Rocky Gerung misalnya tentang identitas itu ada setelah manusia meninggal dunia. Itu yang bisa diidentifikasi adalah mayat, ya, karena sudah almarhum maka bisa diidentifikasi, bisa dilacak identitasnya siapa ini. Nah, itu namanya identitas yang sudah akhir, ya, sudah tidak dapat berubah lagi. Tapi identitas itu bisa berubah. Misalnya dia bisa diidentifikasi sebagai bukan sarjana, tapi kemudian identitasnya setelah sekolah dia menjadi sarjana. Itu identitas yang berubah. Tapi ada identitas yang tidak bisa berubah. Misalnya identitas yang merupakan pemberian Tuhan, karunia Tuhan, ya. Misalnya kita sebagai suku Betawi, ya, suku Melayu misalnya, itu tidak dapat berubah. Kita dilahirkan sebagai orang Indonesia, ya, itu ada dan bisa berubah, gitu, karena status kewarganegaraan bisa berubah. Nah, sekarang kita lihat dari segi konsep bagaimana identitas itu digali oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa setelah penggalian yang begitu lama, ya, bangsa Indonesia mengenal identitas dirinya yang beragam, ya, yang kemudian itu dinyatakan, disemboyankan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini, ya, sudah diakui bukan hanya oleh bangsa Indonesia tapi bangsa luar. Ketika misalnya Barack Obama menjadi presiden di Amerika Serikat, ya, negara yang besar gitu, ya, dan kebetulan juga Barack Obama pernah tinggal di Indonesia, salah satu endapan imaji, pemikiran yang ada di dalam benaknya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ketika beliau sekolah dasar di Indonesia, di Jakarta, salah satu yang tertanam itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kekaguman akan hebatnya bangsa Indonesia, ya, begitu beragam masyarakatnya, begitu beragam suku bangsa, begitu beragam agama yang ada di Indonesia, tapi bisa disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk itulah Bhinneka Tunggal Ika lalu ditanamkan, ya, disepakati, ya, dituliskan secara tekstual di dalam Pancasila, ya. Jadi di ruhnya dimasukkan ke dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia di sila ketiga itu. Persatuan Indonesia itu substansinya adalah keragaman, kesadaran akan keragaman Indonesia, tapi kemudian meleburkan diri dalam satu kesatuan, yaitu Indonesia, ya. Nah, kemudian keragaman agama itu juga diakui di Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi keragaman kepercayaan, keragaman agama yang ada di Indonesia disadari oleh nenek moyang kita, ya, dan keragaman itu kemudian dileburkan, ya, disatukan bahwa semuanya itu mengarah kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sesuai dengan Pancasila, identitas keragaman itu merupakan suatu keniscayaan. Pancasila termaktub di dalam pembukaan UUD 45. Dan pembukaan UUD 45 itu bagian integral dari proklamasi. Sehingga ketika kita mempertanyakan apakah politik identitas itu relevan
untuk saat ini. Dengan demikian berarti ya terkait dengan apa yang saya uraikan tadi, berarti mempertanyakan apakah Pancasila relevan, apakah pembukaan UUD 45 relevan, apakah proklamasi 1945 itu relevan. Ini menjadi miris, menjadi hal yang perlu dipertanyakan gitu ya. Nah, terkait dengan itu semua, bahkan sebelum Indonesia merdeka ya, keragaman identitas itu sudah diakui, sudah disadari, lalu karena ada kesadaran perlunya persatuan sebagai modal kemerdekaan, sebagai modal untuk menjadi bangsa yang besar, maka pemuda Hindia Belanda yang tadinya yang menjadi cikal bakal Indonesia ya, pada 1928 itu membuat Sumpah Pemuda ya, dengan kesepakatan kemudian memproklamirkan Sumpah Pemuda, ya, mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dan salah satu ikrarnya itu yaitu yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mengapa menjunjung? Karena tahu, karena sadar bahwa bahasa dan suku bangsa yang ada di Indonesia ini beragam gitu. Karena keragaman itulah maka kemudian disadari perlu disatukan, perlu dijunjung. Jadi ada beragam bahasa daerah, bahasa suku, lalu dijunjunglah satu kesatuan untuk persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ini merupakan penggalian yang luar biasa dari leluhur bangsa Indonesia dan sudah ditetapkan menjadi semboyan bangsa Indonesia, penciri bangsa Indonesia. Bahkan di lambang Garuda Pancasila itu di bagian bawahnya ada Bhinneka Tunggal Ika, itu sebagai penciri yang harus menjadi ikatan, yang harus dipegang teguh, dilambangkan dengan dipegang oleh burung Garuda itu ya, harus dipegang teguh oleh generasi pada masa kemerdekaan dan seterusnya, termasuk pada masa ini. Jadi pemikiran tentang relevankah politik identitas, tentu jawabannya relevan, sebagaimana relevannya Pancasila, relevannya pembukaan UUD 1945, dan relevannya proklamasi bagi persatuan bangsa Indonesia dan kemajuan bangsa Indonesia. Menurut saya seperti itu. Tapi itu bicara norma sejarah dengan norma keyakinan Indonesia bangsa bahwa Indonesia, kita memang ya. nggak sepakat ada pengkotak-kotakan karena memang kita sudah dibekali dan kita lahir dari bagian bentuk kebinekaan. Saya orang Betawi, Bung Elvi mungkin orang Sunda. Nggak ada saya lahir mau jadi orang Betawi. Ya, benar. Saya nggak pernah milih. Saya nggak pernah milih muka saya maunya seperti ini. Postur tubuh saya maunya seperti ini, kan gitu. Nggak seperti mungkin orang-orang yang nggak mensyukuri kenikmatan yang di mana mereka dapat, kadang-kadang memark up wajahnya menjadi bergaya-gaya yang bukan identitasnya. Iya, tepatnya saya orang Palembang. Spesifiknya gitu. Lagi orang Komering, betul, orang Komering dari suku Komering. Bung Ervi nggak pernah milih kan? Iya, tentu. Kenapa harus Palembang kan gitu? Itu sudah ditentukan secara normatif semua orang sepakat. Tetapi politik identitas seringkali dijadikan sebagai sebuah senjata politik. Oleh sebagian orang untuk menjatuhkan lawan. Apalagi menyangkut tentang pencalonan tokoh-tokoh tertentu yang mungkin berlatar belakang WNI keturunan, itu dijadikan senjata, keagamaan dijadikan senjata, isu-isu tentang Islamofobia juga menjadi senjata untuk bagi lawannya, dan seterusnya, yang kemudian mengidentifikasi bahwa jika milih si A atau si B, dia akan inherent menjadi pendukung kelompok itu. Nah, bagaimana Bung Elvi melihat fenomena ini? Itu dikaitkan dengan politik semasa. Jadi mau tidak mau politik semasa itu, ya, apalagi menjelang 2024 ya, pemilu gitu. Jadi
kita harus sadar betul dalam berpolitik, dalam bersosial kemasyarakatan. Mau tidak mau kita melihat sejarah. Mau tidak mau kita merujuk pada konstitusi yang sudah menjadi bekal, yang dibekalkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai pedoman dimanapun dan kapanpun gitu. Nah, dengan demikian ya, mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan itu semua gitu. Nah, misalnya dari sisi sejarah, kita lihat pemilu 1955. Pemilu 1955 ini dari sisi kesejarahan ya, dari perbincangan para pengamat, tulisan para pengamat berkaitan dengan amatan terkait dengan perjalanan demokrasi di Indonesia. Pemilu 1955 itu merupakan pemilu yang sangat demokratis. Dan sangat syarat dengan politik identitas. Ya, dan sangat syarat dengan politik karena identitas. Ada partai Islam, ada partai Kristen, ada partai komunis. Ya, benar. Ya, ada partai Katolik, ada partai Kristen, ya kan? Dan beragam sekali. Itu menunjukkan ekspresi ya bangsa Indonesia. Kemudian itu semua diakui dalam perpolitikan. Mau dapat dikit suara, mau dapat banyak suara, ya tidak apa-apa. Itulah memang aspirasi dari masyarakat Indonesia dan berjalan lancar, berjalan bagus, ya kan? Tidak ada kericuhan, semua damai. Dan setelah pemilu itu sendiri pun 1955, kemudian bangsa Indonesia bisa bersatu kembali sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia. Nah, itu semua menjadi cermin sejarah dan itu fakta. Jangan dilupakan begitu. Bahwa itu semua ya 1955 yang syarat dengan politik identitas itu menunjukkan bahwa politik identitas itu tidak masalah. Ya. Karena memang cerminan dari keragaman bangsa Indonesia. Itulah Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda, beragam, tapi tetap satu jua. Kelegowoan dalam mengakui misalnya kemenangan lawan ya, itu menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar kemudian ya, dalam berpolitik, dalam sosial kemasyarakatan, dalam berbudaya kita tetap menjunjung tinggi budaya luhur bangsa Indonesia yang bercirikan beragam dalam kesatuan. Bukan untuk bisa bersatu itu harus semua disamakan. Lalu identitas-identitas yang ada itu harus diruntuhkan. Tidak. Begitu kita lihat misalnya Sumpah Pemuda dengan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, tidak berarti dengan menjunjung bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, etnik-etnik yang ada itu dihapuskan. Karena begini, saya sebagai pengamat bahasa ya tahu betul bahwa dalam konteks kebahasaan ya, ketika suatu bahasa daerah, suatu bahasa etnik mengalami kemunduran, mengalami keterancaman, apalagi mengalami kepunahan, itu akan diikuti juga dengan kepunahan budayanya. Ini yang perlu diperhatikan betul. Dan pemerintah, siapapun pemerintahnya, harus memperhatikan bahwa pemerintah yang memegang amanah itu harus melindungi, menjaga, dan melestarikan keragaman yang ada di Indonesia. Termasuk keragaman bahasanya dan keragaman budayanya. Nah, itu yang saya pikir harus menjadi perhatian kita bersama agar Indonesia ini bisa maju dan berkembang di kemudian hari. Kalau mau dilihat lagi, kira-kira faktor apa sih yang membuat orang mau loh gitu masuk? Kan tahun pemilu 55 itu kan kalau kita mau klaim dalam sejarah itu sangat plural. Ya, benar, sangat plural. Beragam partai dengan identik agama, keagamaan. Ya, jadi pemilu yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Kan gitu. Tetapi hebatnya lagi pemilu 1955 itu menghasilkan pluralisme politik. Ya. Itu artinya sehat. Ya, benar. Nah, terutama di 2014 ke sini itu justru menjadi tidak sehat. Bahkan banyak korban. Ada lagi yang kemudian menjadi korban akibat
perseteruan politik Iya, iya, identitas. Hmm. Korban nyawa, korban penjara, Iya, iya. dan sebagainya. Kira-kira fenomena apa sih kalau mau dilihat dalam politik kekinian, apa yang terjadi? Iya, sebenarnya yang perlu disadari bahwa keragaman Indonesia itu keniscayaan, ya. Jadi keragaman di Indonesia itu suatu fakta, gitu. Suatu fakta yang tidak bisa dihindari, faktanya seperti itu, gitu. Apakah bisa beragam. jadi bahwa ada kelompok tertentu yang memang menciptakan supaya terjadi konflik horizontal di antara para pendukung kelompok politik tertentu? Ya, mau tidak mau. Sebenarnya di Indonesia ya sebagai negara yang besar tentu ada pengaruh dari luar langsung ataupun tidak langsung gitu. Nah, itu semua harus disadari betul bahwa kita harus bisa melakukan manajemen konflik. Siapapun pemimpinnya harus melakukan upaya manajemen konflik. Upaya manajemen konflik itu dengan kesadaran bahwa keragaman Indonesia itu suatu yang fakta, dan kemudian keragaman itu sebisa mungkin diharapkan tidak menjadi konflik. Ya, nah apa yang terjadi di 1955 itu menunjukkan fakta bahwa beragam, ya kan. Sebelum pemilu tidak terjadi kerucuhan, setelah pemilu ditentukan pemenangnya juga tidak terjadi kericuhan. Karena apa? Karena masing-masing pihak itu menghormati keragaman itu, gitu. Jadi ketika misalnya di 1955 PNI itu menjadi pemenang, ya, dia kemudian tidak menjadikan lawan politik itu sebagai musuh yang berterusan, ya. Jadi diupayakan merangkul pihak-pihak yang tidak menang, gitu ya. Nah, dengan demikian maksudnya diupayakan agar pihak yang menang itu tidak mentang-mentang menang, kemudian pihak yang kalah itu bisa legowo. Kemudian ya lupakan persaingan politik masa lalu itu, lalu lanjutkan untuk bersama-sama membangun Indonesia, gitu. Jadi itu yang perlu diupayakan, gitu. Karena begini, kalau kita tidak memperhatikan sejarah, kemudian kita tidak memperhatikan konstitusi yang ada di Indonesia, nah itu bisa menjadi benih-benih konflik, gitu. Jadi harus taat azas. Tidak perlu ada framing untuk menjelekkan politik identitas, gitu. Karena apa? Karena identitas yang beragam itu merupakan bagian dari bangsa Indonesia, dan itu tidak bisa tidak bisa dihilangkan. Dan nenek moyang kita sudah memberi panduan bahwa kebinekaan itu merupakan suatu kekayaan dari bangsa Indonesia, menjadi penciri bangsa Indonesia. Nah, jadi ketika kita menganut demokrasi misalnya, ya, demokrasi di Indonesia itu demokrasi yang dicirikan oleh bangsa Indonesia dengan mengangkat dari budaya yang ada di Indonesia. Jadi jangan samakan, jangan dibanding-bandingkan dengan demokrasi misalnya. Oh, di Amerika tidak seperti ini politik identitasnya. Di Kanada tidak seperti itu, gitu. Dan mereka demokratis, begitu. Ya, jadi demokrasi yang tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Kita harus patuh, kita harus taat dengan apa yang sudah digariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Karena begini tadi, seperti misalnya keragaman agama itu di Pancasila sila pertama, keragaman suku, bahasa, budaya itu di Persatuan Indonesia sila kedua, dan itu termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 itu merupakan bagian dari terintegrasi dari proklamasi. Jadi tidak mungkin akan dilakukan perubahan, karena itu berarti bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan nilai-nilai luhur, bertentangan dengan ruh yang ada di bangsa Indonesia, gitu. Oke, kita masuk sesi kedua nanti ya. Ya.
Ya, Bung Ervi, Ya. ini semakin menarik karena politik identitas, saya yakin ini pasti akan kembali bergulir. Ya, Ya. benar. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat, Ya. karena memang selama 78 tahun kita merdeka, Ya. pendidikan politik itu belum begitu efektif di Ya. masyarakat. Amerika saja dan beberapa negara maju butuh sekian puluh tahun, Ya, bahkan ratusan tahun untuk bisa melaksanakan demokrasi yang sebenarnya, meskipun Amerika juga belakangan ada kemunduran demokrasi, kan gitu. Ya, kekurangan-kekurangannya. Nah, yang saya lihat justru tadi kan saya nanya bahwa apakah mungkin ini memang bagian dari rekayasa untuk melahirkan konflik horizontal atau untuk menaikkan popularitas tokoh atau menjatuhkan popularitas tokoh-tokoh tertentu. Ya. Yang hebatnya lagi politik identitas ini yang dibawanya adalah soal agama. Ya. Nggak ada yang sifat kesukuan. Presiden harus orang Jawa itu nggak pernah. Ya. Presiden harus orang Sumatera nggak pernah. Bahkan harusnya memang sesekali ada calon presiden dari Papua, benar. dari Aceh. Ya. Soal menang nggak menang itu tidak adalah masalah. nggak ada masalah. Iya. Tetapi bahwa bentuk kebinekaan itu bahwa setiap anak bangsa berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin nasional dengan menunjukkan identitasnya kan gitu kan. Sekarang ini udah mulai nih Kapolda Papua orang Papua, sesekali Kapolda Aceh orang Papua. Kalau Kapolda Papua itu udah sering orang Jawa. Mungkin baru pertama ini orang atau mungkin baru sekian kali Kapolda Papua orang Papua, Gubernur Papua sesekali orang Aceh. Gubernur Aceh sekali orang, tapi mereka ya tentunya memahami budaya lokal setempat. Kira-kira tadi yang saya tanyakan bahwa menurut Bung Ervi, apakah ini hanya menjadi mainan atau mainan para elit politik tentang politik identitas, atau memang ini bagian dari kemunduran kedewasaan kita berpolitik? Kemajuan atau kemunduran ya. Nah, sebenarnya tetap saja ya kita perlu melihat kepada rambu-rambu yang ada di negara kita ya, tentang bagaimana bernegara, bagaimana bermasyarakat, termasuk bagaimana berpolitik. Misalnya ya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu disadari betul bahwa ada beragam agama yang ada di Indonesia. Ada beragam agama yang ada di Indonesia, dan itu menjadi identitas yang ada pada bangsa Indonesia. Nah, politik itu kan merupakan pengejawantahan, merupakan refleksi apa yang ada di masyarakat gitu. Dan sebisa mungkin ya tidak dihilangkan aspek-aspek keutamaan identitas itu gitu. Jadi kemudian kalau kita lihat lebih lanjut misalnya ya, P3 itu kan dilambangkan dengan Ka'bah. Itu kan sangat identitas sekali kan, politik identitas sekali begitu. Menunjukkan bahwa partai itu merupakan aspirasi umat Islam di Indonesia, ya kan? Umat Islam pun tentu beragam juga, ya kan? Nah, ada yang aspirasinya sesuai dengan P3 misalnya, ada yang tidak, dan itu tidak masalah gitu. P3 juga dengan lambang Ka'bahnya itu tetap berdiri ketika zaman zaman
Soeharto misalnya di Orde Baru, kemudian zaman Reformasi ya, ketika Gus Dur, ketika Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati dan seterusnya sampai sekarang zaman Jokowi, P3 dengan lambang identitas politik Ka'bahnya itu kan tetap tetap bisa diterima selagi kemudian tidak merugikan agama-agama yang lain. Kan seperti itu yang perlu diperhatikan. Jadi dalam melihat tentang keragaman di dalam perpolitikan itu tentu tetap memperhatikan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Mau tidak mau seperti itu. Kalau kemudian negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya dan maju bersama gitu. Atau ini juga politik identitas itu akibat dari pluralisme partai karena multi partai. Iya, Ya, kita ini kan masyarakat kita ini kan baru setelah hampir 32 tahun Orde Baru. Ya, kita mengalami high historis dengan orde sebelumnya. Iya. Orde sebelumnya itu kan multi partai. Iya. Kemudian Orde Baru dikerucutkan menjadi 3 partai. 3 partai ya kan? 3 partai ada plus minus ya pasti, gitu kan. Kemudian dengan gaya kepemimpinan yang otoritarian, ya, dan beberapa kasus ya akibat otoritarian itu seakan nggak terjadi dinamika di antara 3 partai ini. Nah, pada pemilu tahun sekitar 85-an, sekitar 80 tahun 80 90-an ya, sampai 90-an itu beberapa orang-orang partai di P3 terutama sama di PDIP, sebelum PDIP, di PDIP itu mungkin sudah mulai menyadari dan mereka mulai berontak. Penguasa Orde Baru sudah melihat ada indikasi pemberontakan tanda petik di kedua partai ini. Akhirnya yang pertama kali dipecah adalah P3. Nah, gitu. Ya kan? Akhirnya P3 nggak terlalu menunjukkan konflik yang cukup kuat, tapi berhasil di PDI. Akhirnya ada PDI, waktu PDI Megawati, ada PDI. Kayak gitu. Haji Naru. Ada PDIP, ada PDI dan ada PDI Perjuangan. Pada pemilu 99 akhirnya PDI itu dengan sendirinya termakan oleh sejarah. Hilang. Makan bumi. Benar. Kan begitu. Nah, kita waktu itu nggak pernah berpikir tentang identitas. Nggak ada isu konflik yang menunjukkan identitas keagamaan. Kan gitu. Nah, pasca reformasi setelah 99 ini dengan multi partai mulai, ya, tapi harus ingat bahwa hampir semua pemain-pemain politik ini itu adalah masih orang-orang lama. Sampai sekarang pun mungkin dalam sekian persen, saya yakin 30% itu masih orang lama. Kan gitu. Isinya benar. Ya kan, isinya masih orang lama. Dan mungkin juga dipengaruhi orang lama. Orang-orang lama ini kan punya pengalaman yang mumpuni. Jauh lebih berpengalaman. Rekodnya sudah bagus. Kita lihat sudah matang berpolitik. Kan? Saya nggak menuduh bahwa mereka yang memerankan permainan ini. Harusnya, tetapi kalau kita ngambil sisi positifnya, harus para pemain lama ini mengedukasi. Regenerasi. Benar. Kan gitu. Sehingga ada kedewasaan berpolitik. Baik di tingkat partainya maupun di masyarakat. Nah, ini yang mungkin nggak terjadi. Nah, ditambah lagi kasus fenomena ketimpangan sosial, itu kan menjadi juga faktor yang mudah memicu masyarakat untuk dihembus dengan politik identitas. Yang gitu, ya. Nah, itu juga faktor, kan faktor yang mempengaruhi atau yang berkontribusi sehingga menguatnya politik identitas. Tapi sejauh manapun politik identitas tetap nggak produktif. Tidak produktif, malah membuat kita menjadi semakin mundur ke belakang, kan gitu. Nah, apa sih
menurut FI yang harus diambil, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk menghindari penguatan politik identitas yang seperti yang tidak sehat. Saya lihat di KPU, Bawaslu nggak pernah tuh ada sanksi. Tahun pemilu yang lalu nggak ada sanksi orang yang mainkan politik identitas. Yang disanksi itu lebih bersifat administratif. Menurut Bung Eki gimana? Ya, jadi politik identitas kembali lagi suatu keniscayaan. Nah, sebenarnya menarik apa yang terjadi belakangan ini di Indonesia ya. PKS itu diidentifikasi sebagai partai Islam, ya, partai Islam dengan aliran tertentu gitu bahkan ya. Nah, tapi kemudian dalam pelantikan tahun lalu itu ada justru dari agama lain yang menjadi petinggi partai, pengurus partainya ya kan. Nah, ini menjadi mengherankan kalau kemudian diidentifikasi sebagai partai Islam, tidak juga. Buktinya ada pengurusnya dari partai lain. Kemudian yang menarik Perindo. Perindo itu didirikan oleh Haritanu Sudibyo, ya kan, dan beliau dari Tionghoa, gitu kan. Nah, kemudian dalam perjalanannya juga mengangkat dari etnik-etnik lain dan dari agama-agama lain sebagai pengurusnya, ya kan. Nah, bahkan Tuan Guru ini mantan Tuan Guru Bajang, mantan gubernur ini apa NTB itu malah dijadikan pengurus teras atas di wakil ketua umum di Partai Perindo, wakil ketua umum ya kan. Nah, ini menjadi menarik bahkan dengan kapasitasnya sebagai kiai Tuan Guru itu ya melakukan ini safari politik beberapa waktu yang lalu itu ke pesantren-pesantren, ke masjid-masjid, ke kalangan-kalangan muslim, tidak masalah gitu. Nah, apa yang dilihat di Perindo ya dengan slogan-slogannya berupaya untuk misalnya memberi permodalan bagi UMKM dengan tidak melihat apapun agamanya, apa sukunya, apakah dia Tionghoa atau tidak, ya kan? Itu menjadi pembelajaran di masyarakat, itu menjadi imaji kolektif di masyarakat Indonesia bahwa ini partai ini tidak menjalankan politik identitas, ya. Bahkan Gubernur Anies Baswedan, ya mantan Gubernur DKI, justru menantang, mana tunjukkan selama 5 tahun saya menjabat gubernur di DKI, mana yang menunjukkan saya menjalankan politik identitas, ya, dengan mengutamakan identitas tertentu dan menyampingkan identitas yang lain, dan itu tidak terjadi. Jadi sejarah justru akan membuktikan. Contoh lain lagi ya, perseorangan tokoh masyarakat Indonesia, kita lihat Kwi Kian Gi. Kwi Kian Gi itu tidak mengubah namanya. Dia tetap Kwi Kian Gi, lalu menjadi tokoh ekonomi, tokoh politik, tapi dihormati oleh bangsa Indonesia sebagai tokoh bangsa Indonesia. Walaupun identitas dari segi namanya, dia menunjukkan identitas tertentu. Tapi sepak terjangnya justru menunjukkan dia tidak menjalankan politik identitas. Yang lainnya ganti nama ya? Iya. Yang lain ganti nama. Ada yang ganti nama. Contoh lain lagi, Yusuf Hamka. Yusuf Hamka memang dia Muslim, dia dari etnik Tionghoa. Tapi dari sepak terjangnya bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu, ya, dengan tidak melihat identitasnya lagi gitu. Karena dia sumbangannya kepada masyarakat, pemikirannya ke masyarakat, keseriusannya dalam upaya bersama-sama memajukan masyarakat Indonesia yang beragam, identitasnya beragam. Hal-hal seperti itulah yang saya pikir perlu diangkat, perlu diupayakan realisasinya dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam berpolitik. Ya, mudah-mudahan masyarakat kita sudah mulai semakin dewasa, mulai sadar. Gitu. Mulai sadar. Ya, politik identitas itu kan mungkin nyaris sama dengan apartheid. Ya, jadi negro, non negro. Belakangan kalau kita bisa belajar, Obama negro pertama yang menjadi presiden Amerika. Kemudian siapa PM Inggris?
orang India pertama yang bisa menjadi PM Inggris dan nggak pernah ada konflik agama. Nah, soal strategi politik itu kan beda. Tapi kita harus mulai mendewasakan diri. Tadi Bung Herfi kayaknya udah layak jadi konsultan partai politik nih. Ya kan? Kayak begitu. Jadi mudah-mudahan dengan dialog kita pada hari ini itu bisa memberikan pencerahan. Nanti kita akan coba buka sesi yang berbeda, masih dalam lingkup bagaimana kita menyelesaikan politik identitas sehingga pada pemilu 2024 nanti soal kompetisi itu nanti tidak lagi membawa soal-soal keagamaan. Jadi murni memang persaingan politik. Ya, baik. Ini ada mungkin pemikiran akhir yang perlu saya sampaikan terkait dengan politik identitas. Jadi kita perlu belajar dari sejarah tentang bagaimana politisi nenek moyang kita masa lalu dalam upaya meleburkan politik identitas ini. Seperti misalnya ya Kerajaan Melaka dan Kerajaan Majapahit itu melakukan upaya peluburan politik identitas dengan cara apa? Dengan kawin mawin. Nah, ini kelihatannya sederhana, tapi saya lihat dan saya alami itu sangat menarik dan sangat baik untuk perkembangan persatuan bangsa Indonesia ke depan misalnya ya. Majapahit itu mengirim putrinya ke Melaka yang sampai sekarang dikenal sebagai Putri Gunung Ledang. Ada difilmkan, ada cerita rakyatnya sebagai Putri Majapahit yang cantik jelita. Putri Majapahit ini kemudian menikah dan beranak pinak di Melaka, sehingga mau tidak mau keturunan kerajaan di Melaka itu bagian dari Majapahit juga begitu. Nah, kemudian yang lainnya, kalau kita lihat sejarah Sriwijaya dengan bekerja sama dengan Tionghoa, dengan Cina, Kekaisaran Cina, itu Cina mengirim 201 utusan ya ke Sriwijaya, yang 200 itu laki-laki, kemudian yang satu lagi putri raja dinikahkan dengan ini orang-orang di lingkaran kerajaan Sriwijaya, dan itu beranak pinak sampai sekarang. anak pinaknya itu ini ada di Sumatera Selatan gitu. Nah, saya sendiri misalnya menikah, saya dari suku Komling di Palembang lalu menikah dengan Betawi. Kesepahaman antar budaya itu terjadi gitu. Ya, dengan kemudian tidak menghilangkan identitas masing-masing gitu loh. Tidak bisa kemudian istri saya identifikasi sebagai orang Komling, orang Palembang, saya tidak bisa diidentifikasi sebagai orang Betawi misalnya. Karena apa? Karena itu kan anugerah dari Allah. Nah, apa yang ada di Indonesia tentang keragaman identitas ini perlu dipahami dan dikelola secara baik dan positif. Itu saya pikir kata kunci terkait dengan politik identitas ini. Terima kasih. Ya, karena sudah memberikan kata kunci. Ya. Jadi kita kunci dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih Bung Herfi. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu lagi, dan kebetulan juga Bung Herfi ini salah satu peneliti di Rumah Restorasi Indonesia. Jadi intensitas untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan diskusi dan mentransformasi gagasan-gagasan baru atau merestor gagasan-gagasan lama menjadi baru, menjadi relevan dengan kebaruan gitu ya. Relevan, atau dalam bahasa yang lain, bahasa filsafat, mereinterpretasi atau istilahnya Frankfurt mendekonstruksi, istilahnya Pusmo, itu akan banyak yang harus kita lakukan untuk memperbaiki bangsa ke depan. Terima kasih sahabat Restorasi Indonesia yang sudah mengikuti seluruh rangkaian acara kita dan seluruh podcasting maupun webinar yang dilaksanakan oleh Rumah Restorasi Indonesia. Jangan lupa selalu ikuti seluruh rangkaian kegiatan Rumah Restorasi Indonesia. Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia.